Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemas Muhammad Roy Hanadi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Di video kali ini saya akan menjelaskan pembahasan bab 8 dan 9 komunikasi bisnis. Pembahasan bab 8, perencanaan pesan persuasif, meliputi analisis audiens, pertimbangan perbedaan budaya, memilih pendekatan organisasional, mengembangkan pesan persuasif, menetapkan kredibilitas, kerangka argumentasi IDA, memilih daya pemikat, pertimbangan etika, menulis permintaan persuasif untuk tindakan, permintaan dan aduan persuasif untuk penyesuaian, penulisan pesan penjualan dan permohonan dana, perencanaan pesan penjualan, pengorganisasian dan komposisi pesan penjualan, penulisan pesan penjualan dan permohonan dana, perencanaan pesan penjualan, pengorganisasian dan komposisi pesan penjualan, penulisan pesan penjualan dan permohonan dana. Pembahasan bab 9, pengorganisasian direct request, permintaan informasi rutin, meliputi permintaan di dalam organisasi, permintaan dari luar organisasi, menulis direct request untuk aduan, surat undangan, pesanan, dan reservasi, meliputi surat undangan, surat pesanan, dan reservasi, permintaan kredit. Kesimpulan. Perencanaan pesan persuasif. Penulisan pesan persuasif juga memerlukan perencanaan yang baik. Pada setiap perencanaan yang baik dapat membantu untuk mempercepat suatu organisasi bisnis dengan baik. Apapun bentuk dan jenis perusahaannya, manufacturing atau pengolahan, trade atau perdagangan, servis atau jasa, maka perencanaan yang baik mutlak diperlukan bagi pencapaian suatu tujuan tertentu. Persuasi dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens penerima pesan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, tindakan yang dilakukan secara persuasif merupakan upaya seseorang untuk meyakinkan dan mempengaruhi orang lain dengan suatu cara tertentu. Kegiatan persuasif ada kalanya berhasil mengubah sikap, perilaku, atau tindakan orang lain, namun terkadang tidak mampu mempengaruhi orang lain, baik dalam perilaku maupun tindakan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, ada kegiatan persuasif yang efektif mencapai sasaran yang dikehendaki, namun juga ada yang tidak efektif. Kedua, mengembangkan pesan persuasif, menetapkan kredibilitas. Kerangka argumentasi IDA. Pencapaian pesan persuasif dapat menggunakan kerangka IDA, perhatian, minat, keinginan, dan tindakan. Masing-masing komponen tersebut dapat dijelaskan berikut ini. 1. Attention, perhatian. Pada fase ini Anda harus dapat sesegera mungkin meyakinkan audiens di awal bahwa Anda mempunyai sesuatu yang berguna untuk Anda sampaikan. Sampaikanlah kepada audiens Anda suatu masalah atau ide yang membuat mereka ingin mendengarkan pesan yang akan Anda sampaikan. Kedua, interest, minat. Pada tahap ini Anda menjelaskan relevansi pesan Anda dengan audiens. Kembangkan pernyataan yang telah Anda sampaikan pada fase pertama dengan agak rinci. Tujuan Anda yaitu bagaimana audiens Anda mampu berpikir. Hubungkan atau kaitkan pesan yang akan Anda sampaikan dengan manfaat spesifik yang dapat dinikmati audiens. Ketiga, desire, hasrat. Pada fase ini Anda membuat audiens mengubah keinginannya dengan menjelaskan bagaimana perubahan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi audiens. Jika ide atau gagasan Anda sangat kompleks, maka sampaikan cara Anda mengimplementasikannya. Hal yang lebih penting lagi yaitu bukti yang Anda gunakan membuktikan aduan Anda. Yakinlah bahwa hal tersebut secara langsung relevan dengan pokok bahasanya. Keempat, action, tindakan. Pada fase ini, Anda menyampaikan tindakan spesifik yang Anda inginkan terhadap audiens Anda. Selanjutnya juga diingatkan bagaimana audiens akan memperoleh manfaat dan tindakan tersebut yang akan dilakukan. Hal yang paling penting yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh audiens. Menulis permintaan persuasif dan permohonan dana meliputi permintaan persuasif untuk tindakan, permintaan dan aduan persuasif untuk penyesuaian. Perencanaan pesan penjualan. Salah satu tujuan Anda merencanakan pesan penjualan yaitu memberi pemahaman secara menyeluruh tentang produk Anda. Berbagai pertanyaan yang sering muncul berkaitan dengan produk, antara lain apa jenis produk, bagaimana kualitas produk, bagaimana cara kerja, dan manfaat produk. Berapa harga produk, berapa diskon produk, bagaimana pengiriman produk, bagaimana pengepakan produk, dan
berbagai atribut produk lainnya. Pengorganisasian direct request. Direct request atau permintaan langsung dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, suatu organisasi, bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada. Termasuk media elektronik, sebuah organisasi yang mengajukan permintaan informasi tentang produk baru pada suatu organisasi lain dengan menggunakan media elektronik seperti telepon, fax, email, atau media sosial Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Pengorganisasian direct request dilakukan dengan menggunakan pendekatan langsung di mana pada bagian awal permintaan atau ide pokok gagasan utama yang diikuti dengan fakta-fakta yang perlu secara rinci. Selanjutnya diikuti dengan pernyataan keramahan dari tindakan yang diinginkan penutup. Menulis direct request untuk aduan. Ketika seseorang tidak puas terhadap suatu produk atau kebijakan suatu perusahaan, maka ia akan segera mengadukan masalah atau keluhan yang galat kepada orang yang sangat berkompeten. Dalam surat permintaan langsung terdapat beberapa pilihan, antara lain pengembalian barang yang sudah dibeli dan permintaan uang yang dibutuhkan barang tersebut, refund, permintaan pengiriman barang yang baru sesuai yang dipesan, penggantian sebagian atau seluruh bagian yang rusak, perbaikan gratis, pengurangan harga karena cacat atau kerusakan produk, pembatalan atau suatu pesanan produk, pembetulan atau kesalahan penagihan produk, koreksi atas kesalahan dalam kesalahan pembayaran, kebijakan atau prosedur. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi tersebut adalah dalam mengembangkan pesan persuasif secara efektif perlu diperhatikan 5 komponen penting, yaitu menentukan kredibilitas Anda, menyiapkan kerangka argumentasi, menggunakan daya pemikat atas dasar logika dan emosional, serta menerapkan cara Anda menggunakan bahasa yang baik dan bukti yang jelas. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata.